Halo, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas atau gue mau review tentang podcast gue di masa lalu. Ada satu podcast gue yang berkata, judulnya adalah investor saat ini tidak akan mendapatkan keuntungan dari masa lalu. Eh, Kata-kata ini populer dikeluarkan oleh Warren Buffett yang menyatakan bahwa ketika lu invest sekarang, ya keuntungan pada masa yang dulu-dulu lu nggak akan bisa dapatkan. Jadi kayak pertumbuhan nilainya, dividen yang telah keluar dan segala macam and so on itu lo nggak bisa dapatkan. Sehingga yang perlu lakukan adalah bagaimana lu bisa hidup dengan investasi saat ini dan lu memprediksikan, bukan memprediksikan sih sebenarnya, mensinkronisasikan investasi lu terhadap apa yang lu investasikan dan masa depannya, masa yang akan datang. Lu akan mendapatkan hasil dari investasi tersebut di masa mendatang. And then come out Mohnis Pabrai. Mohnis Pabrai mengatakan yang salah satunya di antara gue lupa di Ten Commandment of Investment adalah manfaatkan investasi dari perusahaan di masa lampau. Artinya sebenarnya eh, kalimat ini sebenarnya kontradiksi, tapi menurut gue keduanya benar. Tapi ada hal yang sebenarnya bisa diambil bahwa investor saat ini itu bisa mendapatkan keuntungan dari masa lalu jika dan hanya jika investasinya berada di tempat yang benar, dalam artian dia masuk kepada sebuah perusahaan yang benar-benar salah dalam bentuk valuasinya. Nah, apa aja yang bisa diambil dari investasi yang masa lalu? Pertama adalah aset perusahaan. Aset perusahaan itu adalah modal yang sudah ada pada masa lalu. Aset yang ada saat ini menyebabkan perusahaan itu terus berjalan. Nah, kalau misalkan merujuk kepada uh, Peter Lynch mengatakan bahwa ada salah satu jenis investasi yang ngomongin tentang aset arbitrase. Artinya, ada beberapa investasi yang di masa lalu itu tidak diapresiasi oleh pasar pada saat ini. Gue punya contoh yang menarik, itu adalah satu emiten yang memiliki tanah di daerah BSD. Nah, emiten ini punya tanah yang di BSD, tapi dihargai divaluasi cukup murah. Lu bisa bayangin tanah di BSD berapa, tapi nggak pernah direvaluasi sama sekali itu tanahnya. Artinya tanah saat ini tentu saja akan jauh berbeda dengan ketika waktu pertama kali melakukan pembelian. Problem dari teknik ini adalah kapan perusahaan ini akan diapresiasi, itu yang pertama. Kedua adalah bagaimana cara perusahaan ini mengkapitalisasikan investasi dari masa lalunya. Nah, kedua hal ini yang perlu dipertimbangkan sebagai faktor resiko ketika lo berinvestasi pada perusahaan yang jenis kayak gini. Apalagi yang berikutnya lagi adalah cash. Cash merupakan hasil dari investasi masa lalu di mana lo bisa menebak karena adanya cash akan menghasilkan dividen atau karena adanya cash akan menyebabkan investasi yang lebih baik lagi. Cash itu sendiri bisa menjadi downsize ketika perusahaan tersebut tidak dapat mengkapitalisasikan cash yang dia miliki. Contoh yang gue suka sekarang adalah Bayu Buana, seingat gue, kodenya namanya Bayu. Perusahaannya ini cash rich dan sering kali dihargai di bawah perusahaan di bawah nilai cashnya. Problemnya adalah kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa selalu dihargai pada harga di bawah itu, di bawahnya. Berikutnya lagi ada perusahaan yang gue juga suka karena dekat sama gue adalah El Nusa. El Nusa sendiri gue pernah ketemu sama CFO-nya. Kebetulan CFO-nya mantan direktur gue. Jadi gue seneng banget ngobrol dengan dia. Nah, CFO dari El Nusa, mantan CFO dari El Nusa ini waktu itu gue pernah berkata, kenapa dengan uang kas yang lu milikin, lu harus menerbitkan surat utang yang jumlahnya itu jauh lebih rendah dibanding cash yang lu punya. Lu bisa menggunakan cash tersebut. Ternyata ada jawabannya di Bayu Buana dan El Nusa adalah di model bisnisnya. Model bisnisnya mereka membutuhkan cash yang cukup tinggi untuk melakukan pembelian dan penjualan dalam waktu yang cepat. Dan cash-nya ini tersebar di beberapa anak perusahaannya. Dalam artian ini adalah cash konsolidasi, bukan cash yang benar-benar bisa dimiliki oleh induk dari perusahaannya langsung dipergunakan. Tapi ini adalah cash konsolidasi dari letaknya yang di beberapa perusahaan. Karena ada banyaknya cabang tersebut membutuhkan banyak cash. Dan tiap kali melakukan pembelian dan melakukan penjualan,
dia harus menggunakan cash yang ada. Dia nggak distributornya tidak bisa dibayar dengan jatuh tempo, benar-benar harus menggunakan cash. Dan karena penjualannya cepat, cashnya tersebut ketika melakukan pembelian dan melakukan penjualan itu berubah menjadi cepat, dan hasil akhirnya terlihat bahwa perusahaan tersebut tidak menggunakan cashnya tersebut. Tapi itu adalah terjadi karena model bisnisnya. Yang perlu lo perhatikan, apakah model bisnisnya membutuhkan cash rich atau benar-benar membutuhkan jumlah cash, nggak bisa dijatuh tempo kah, nggak bisa ini segala macam, sehingga lo bisa mendapatkan sisa tanda kutip dari uang cash tersebut dalam bentuk dividen dan lain sebagainya. Cash ini sendiri bisa menjadi faktor, bisa menurunkan jumlah cash itu adalah hutang yang harus dibayarkan. Jadi kalau misalkan dia punya cash yang tinggi, cek dulu hutangnya yang mau dibayarkan pada jangka pendek gede nggak? Ya kurangin dulu dong. Kalau misalkan kecil, bagaimana cara dia bisa membayar utang tersebut? Apakah bisa dari cash flow-nya? Sehingga instead of seeing cash as a cash, gue selalu lebih senang melihat perusahaan itu dari segi cash flow-nya. Kenapa? Karena cash flow itu nyata, dan gue kalau misalkan sedikit tanda kutip bisa melakukan tes benchmark terhadap resiko cash flow tersebut, gue rasa itu akan jauh lebih baik dibanding gue memiliki cash yang ada saat ini gitu. Cash yang saat ini ya bisa aja buat bayar utang dan segala macam, tapi cash flow itu sendiri itu yang menyebabkan perusahaan itu berjalan, dan itu yang mungkin bisa gue dapatkan. Oke. Ada lagi, yaitu adalah yang perlu diperhatikan dari dua yang tadi adalah kembali lagi untuk yang aset sendiri, ada yang perlu diperhatikan, itu adalah masa produktif dari aset dan kontrak produksinya. Itu juga wajib diperhatikan. Misalkan masa produktif aset, kalau misalkan harganya rendah, ternyata produktif asetnya sudah mau berakhir, berarti harus adanya namanya reinvestment atau replacement. Itu wajib diperhitungkan. Kontrak produksi, nah ini juga jadi satu faktor masalah. Ada beberapa yang kontrak produksinya ternyata misalkan pada tambang atau segala macam nggak bisa diperpanjang. Nggak bisa diperpanjang ya artinya kalau misalkan asetnya tersebut sudah gede dan segala macam ya jadi percuma gitu. Pasti malah jadi downsize terhadap sisi perusahaan tersebut. In the end, itu juga mesti dicek apakah kontrak produksinya juga sesuai. Intinya dari pernyataan dari Mohnish Pabra itu tidak menafikan bahwa investor dari masa sekarang itu tidak mendapatkan imbal hasil dari investasi masa lalu kalau dia berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang, dan kedua kalau dia investasi pada fair value. Tapi lu bisa mendapatkan investasi yang jauh lebih baik lagi ketika nilai aset yang lo dapatkan itu lebih rendah dibanding value aset tersebut. Nah, itu hanya salah satu view dari dua investor legendaris. Dan menurut gue dua-duanya benar, tergantung bagaimana kalian melihatnya. Yang satu tidak menafikan yang lain sih gitu. Intinya adalah bagaimana perusahaan itu bisa bekerja. So, let's discuss. Let me know kalau kalian udah subscribe di YouTube gue. Thank you again yang udah subscribe. Gue seneng banget udah ada beberapa view-nya yang udah masuk. Kalau mau bahas yang podcast masa lalu bisa di YouTube gue, atau kalau misalkan mau di lebih private bisa di Instagram gue @bayutabusala. Tanya aja, gue dengan senang hati akan menjawabnya apapun itu. Ya kalau bisa jangan pertanyaan-pertanyaan standar, P ratio itu apa dan segala macam. Let's discuss aja lah, tapi let me know kalau misalkan kalian butuh cara untuk memahaminya. Bisa juga email di bayutabusala@gmail.com. Okay, see you again next time. Bye.